Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Sekarang kita kembali coba untuk membongkar sebuah skandal. Isu lagi deh, enggak ya? Tapi ini artinya jelas ya, saya juga menerima laporannya, aduannya dari Pak Masdi yang berkaitan dengan Pansel Dewas Perumdam Tirta Dharma Ayu, ya kan? Yang dilaporkan kemana, Bang? Ombudsman langsung. Ombudsman perwakilan Jawa Barat. Dan saya juga tembusan ke pusat juga. Tembus ke pusat juga? Iya. Oke. Nah, ini Pak Masdi yang menarik juga ya, yang menarik. Apa sih yang mendasari langkah hukum Anda melaporkan Pansel Dewas ke Ombudsman? Mungkin itu bisa dijelaskan, Siap, Pak Masdi. ya. Gini, laporan kami ini, aduan kami ini tentang ada dugaan maladministrasi yang dilakukan oleh Pansel, bisa terkuak dan bisa diteruskan, tapi bisa direkomendasikan oleh Ombudsman untuk dilakukan kajian juga keputusan untuk, ya harapan kami ya, merekomendasikan agar pemilihan itu dibatalkan keputusannya. Seperti itu, Bang Cep. Jadi maladministrasi berkaitan. Iya, aku dulu kan maladministrasi. Pertama sih aku lihat dari tim UKK ya, uji penilai UKK, satu orang yang saya anggap dari prosedurannya ini tidak memenuhi syarat, karena aku lihat di SK keputusan Pansel yang ditandatangani oleh Pak AF ya, bagi ketuanya, ada salah satu peserta yang diputuskan, Saudara Salman Al-Farizi ini dari unsur independen, namun sangat lucu Mas Cep, karena Mas Salman ini ternyata emang dia kan staf sus bupati nih, yang kemarin juga aku lampirkan foto-foto waktu pelantikannya, juga ada pemberitaan dari Suara Indramayu bahwa Salman ini sebagai staf sus bupati. Artinya kalau staf sus bupati sebagai tim UKK nih tentunya sasar kepentingan, tidak bakal independen yang sesuai dengan SK itu ya, dari unsur independen. Ini yang sangat menarik Mas Cep. Itu yang dua juga terkait ada beberapa teman-teman 3 orang ini diundang pada saat tes ya. Tesnya pelaksanaan itu jam 9, undangannya jam 09.40 lah nggak salah. Artinya ini ada unsur yang ada permainan. Waktunya sangat pendek ya. Antara undangan Ya, itu undangannya melebihi pas pelaksanaan. Pelaksanaan jam 9 pagi ya, undangannya jam 9 lebih 40 menit. Iya. Ini kan menurut saya mereka juga menduga ada permainan dari tim-tim panitia, seolah-olah ketika emang ada wacana, bukan ada skenario, mereka yang tidak dikondisikan untuk lolos ini tidak ikut hadir dalam tes itu. Artinya kan bisa diskualifikasi nih Mas Cep. Iya. Nah itulah yang itu sangat menarik Mas Cep. Dari waktu pemanggilan undangan itu, yang kedua juga Saudara Salman sebagai tim independen, ternyata dia kan sebagai staf khusus bupati, sangat kepentingan dong. Bupati KPM menentukan ini dan itunya, bisa nitip ke tanda kutip ke Bapak Salman nih. Salman itu loh gak lulus, itu bisa jadi Mas Cep. Jadi yang lulus bisa Cep, gitu loh. Independen tapi berpihak mungkin ya. Ya. Mungkin Bang Dirga nih Bang, gimana Bang? Ya. Apanya gimana? Yang maladministrasi nih Bang. Halo. Jadi gini, Kita kehadiran rekan juga, tapi di belakang layar ya. Tapi siapa dia itu jadi rahasia. Oke, lanjut. Gimana Bang? Itu yang menarik ini kan sudah dibawa ke Komisi 3 ya. komisi itu sempat rame Bang. Ya, videonya sempat viral. Nah, Waktu itu ada salah satu anggota dewan, cewek, Anggi ya. di PDIP ya. Itu kan penggerengan tuh, tengkar atau ya istilahnya konflik lah. Bisa Tuding-tudingan ya. tuding-tudingan
tuding-tudingannya dengan Salman. Seharusnya tidung-tidingannya itu dengan Pansel, ketua Pansel, F. Oh. Iya dong. Nah, kenapa dengan Data-data Salman apapun yang dipertanyakan oleh si Anggi itu kan RDF seharusnya. Iya, 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 kan? iya. Misalnya begini. Panggil F. Oh, Pak. Ya kalau ya barangkali mungkin lebih bisa orang panggil Bapak Ayam. Enggak masalah. Kakak, enggak masalah. Atau sekdak ya? Iya, Atau Pak Sekda, jadi Pak Aep. enggak, dalam hal ini adalah Pak Aep. Ya, Pak Aep, ya kebetulan jabatannya adalah seorang sekda. Iya. Jadi seharusnya Pak Aep tuh menjawab, nggak perlu ada konflik seperti itu. Begini loh Bu Anggi, ya enggak. Data-datanya ada di kami. Apa yang dipertanyakan Bu Anggi ada di kami. Sudah kami verifikasi, sudah kami validasi sebelum ditetapkan oleh Bupati. Seharusnya ada keterangan seperti itu. Kelihatannya tahapan prosedur itu nggak ditempuh. Akhirnya yang mencilak itu, ya enggak, Salman sendiri. Iya. Jangan-jangan prosedur tadi nggak ditempuh oleh Pansel. Tentang data-data itu harus masuk dulu, diverifikasi dulu, divalidasi dulu sebelum ditetapkan oleh Bupati. Jangan-jangan seperti itu sehingga timbullah konflik yang videonya sempat viral itu. Salman membela diri ya, Ya, atas pertanyaan Salman daripada Anggi ya, anggota Iya. DPRD Komisi 3 seperti Kita itu. mencurigai jangan-jangan prosedurnya tidak ditempuh. Oke, kembali ke Pak Masdi nih. Pak Masdi, apa ada pesan tertentu nih sehingga Pak Masdi harus melaporkan ke Ombudsman yang perihal Pansel Dewas? Atau benar itu jangan tertentu nih? Itu jangan-jangan Ya. Coba gimana? Izin. Kalau saya sifat tadi, kalau bilang independen, cep. Insya Allah sih saya tidak ada pesanan dari siapapun ya. Melihat emang kenyataan seperti itu, menarik tadi yang sampaikan Bang Dirga ya, sampai Anggi mencilak lah. Iya, satu teman-teman sama cewek. Jalan silak. Nah, tertarik lah situ. Ini ada hal yang tidak benar nih. Nah, kebetulan saya ditulis sebagai koordinator forum peduli Indramayu. Kami peduli dong, ya kan, dengan keadaan seperti ini. Nah, makanya untuk mengungkap kebenarannya tadi dengan hati nurani dan ke teman-teman, Artinya tidak ada pesanan tertentu ya. alhamdulillah tidak ada. Murni ya perjuangan dari rasa kepedulian terhadap Indramayu. Betul. Baik, mungkin ini yang sedikit nih ya. Yang sedikit saya coba membayangkan ya. Pak Masdi seberapa optimis sih langkah yang sedang ditempuh sehingga Ombudsman dapat menindaklanjuti? Insya Allah saya optimisnya lebih daripada 100% kayak Mas Cep ya. Karena emang ini real dilihat kacamata sendiri, teman-teman juga ada kejanggalan, banyak kejanggalan. Sehingga mungkin dan kami juga kemarin sampai juga ke punten ya, ke istana juga. Hal ini saya sampaikan, teman-teman pondok saya sampaikan, alhamdulillah mereka yang di sana intinya siap bantu. Nah, dengan pengalaman kami beliau siap bantu, insya Allah untuk permasalahan ini bisa teratasi, artinya bisa apa yang kami harapkan untuk mengkoreksi hasil keputusan kemarin, insya Allah bisa oke kalau mereka. Oke kan ya. Berarti optimis ya. Betul. Oke. Dan kita juga kehadiran satu narasumber ya kan, yang tentunya akan mengupas perihal secara hukum. Ada Bang Ibnu Sehu Lau, advokat. Ini mungkin Bang Ibnu juga eksis di media sosial, Bang Ibnu ya. Dan saya juga mendapatkan informasi bahwa Bang Ibnu juga turut memperhatikan situasi yang terjadi di Indramayu yang perihal dengan waktu pemilihan Pansel Dewas PDAM. Baik, Bang Ibnu, bagaimana sih Bang pandangan hukum ya menyangkut laporan Pak Masdi ya ke Ombudsman? Dari secara pandangan hukumnya seperti apa Bang? Ataupun memang korelasinya pada waktu pembentukan Pansel ya kan hingga ke tahapan-tahapan
berikutnya. Mungkin dari praktisi hukum lebih tahu ya. Seperti Mungkin- apa? Oke, Mungkin gitu. oke, Bang Cepi. Mungkin saya akan menjelaskan dari pandangan secara hukumnya, dari kacamata hukumnya. Suaranya dikencengin, Bang. Oke, siap. Jadi ini kan karena objeknya adalah BUMD, maka dasar hukumnya nanti adalah PP nomor 54 tahun 2017 dan Permendagri nomor 37 tahun 2018. Kalau saya pelajari pengaduan ke Ombudsman, itu salah satunya adalah ada 2 kandidat yang diduga terafiliasi dengan partai politik. Nah, kalau nggak salah di pasal 38 PP nomor 54 tahun 2017 dan pasal 35 Permendagri nomor 17 tahun 2000 Permendagri nomor 37 tahun 2018 itu bunyinya seperti ini kira-kira. CP. Peserta seleksi PDAM ya, Ya, dewas atau direksi ya. Di situ disebutkan tidak boleh menjabat keanggotaan dari partai politik maupun sebagai calon ketua kepala daerah, wakil kepala daerah maupun anggota legislatif, calon anggota legislatif. Itu udah jelas di situ. Jadi ketika saya lihat juga Pak Mas Dini dilampirkan di situ ada tangkapan layar sipol ya. Iya. Screenshotan bahwa 2 orang dari Partai Golkar dan PKS itu terbukti masuk dalam daftar sipol keanggotaan di partai politik. Nah, kalau ini memang terbukti nanti setelah melalui validasi ke KPU mungkin ya ke instansi pihak yang terkait terbukti bahwa mereka masuk terafiliasi dalam partai politik, ini bisa batal lebih hukum. Bisa dis. Kemudian ada juga azas transparansi ya, transparansi dan akuntabilitas. Karena di pasal 39 di PP nomor 54 2017 itu kalau nggak salah harus transparan. Jadi tim UKK ya atau dalam fit and proper test juga termasuk dalam ada kesinkronan. Pelaksanaan secara digital ya, secara online itu kan jadwalnya jam 9. Jam 9 ya. Jam 9 nyatanya Diundang, jam 9.40 ya. jam 90 diundangnya. 40, tapi nyatanya jam 9 di situ ada ketidakjujuran atau ketidaktransparan. Sehingga akhirnya merugikan beberapa kandidat yang lain. Nah, ini juga merugikan karena melanggar azas keterbukaan dan keadilan juga. Jadi yang dirampas. Jadi ini saya kira bukan hanya salah ketik gitu. Heeh. Udah ada sesuatu gitu, diduga ada apa ini gitu kan. Skenario. Jadi sistematis lagi. Satu lagi mungkin Kang CP mengenai ke independensian dari tim UKK yang katanya dari profesional ini. Iya. Sementara di sisi lain ternyata adalah staf susnya bupati. Di sini jelas tidak akan ada kenetralan, di situ pasti ada keberpihakan. Jadi bukan tim independensi lagi namanya kalau seperti itu. Tim apa itu? Ya, ini kan ada kepentingan berarti kan di situ. Berarti bukan independen, dia tidak akan independen dan tidak akan berpihak. Salah satu tim UKK ini akan pasti berpihak gitu. Sehingga jelas akan merugikan peserta lain. Karena akan memilih mungkin orang-orang yang sudah disiapkan, calon-calon yang sudah disiapkan. Baik. Nah, dari pelaporan tadi yang sudah ada ya artinya itu hal apa saja yang memperkuat secara bukti bagi ombudsman untuk dapat menangani hal ini secara serius. Ya, mungkin ombudsman dengan adanya laporan ini nanti akan turun, akan Verifikasi. melakukan verifikasi, akan melakukan investigasi. Bila mana memang nanti secara bukti, sebagaimana screenshotan atau tangkapan layar mereka 2 orang ini terafiliasi dalam partai politik. Nah, ini jelas mereka kesalahan dengan meloloskan 2 orang ini, udah kesalahan, ini bisa otomatis pansel dipertanyakan gitu kan. Baik. Kemudian independensi dari tim UKK itu yang diduga adalah staf sus bupati. Saya juga sempat mendengar
bahwa dari dua nama yang lolos ya, yang terafiliasi dengan partai politik itu yang pertama Hendrik, Maya Iya, Hendrik. dari Golkar ya, Golkar. terus Tauhid. Tauhid dari PKS. Itu kalau nggak salah saya sempat mendengar juga bahwa sudah keluar dari sudah mengundurkan diri dari kader partai politik. Nah, itu untuk dapat mendaftarkan itu ada waktu tertentu tidak kira-kira? Ya kita nanti lihat di aturan. Biasanya kan kalau kalau untuk seleksi di beberapa lembaga seperti KPU, Bawaslu, itu biasanya ada 5 tahun berturut-turut tidak boleh terafiliasi dalam partai politik. 5 tahun. Nah, Berarti sudah dan tidak ini juga nanti dari screenshotan layar itu di Sipol sistem informasi itu nanti juga bisa dilihat kapan itu sistem Sipol itu diambil itu setelah pansel apa setelah seleksi atau sebelum. Gitu. Oh, Nah, jadi nanti pembuktian mungkin tim ombudsman nanti yang akan membuktikan. mendalami ya dari ombudsman. Gitu. Mungkin ini Bang, pas waktu di Komisi 3 itu ya. Dan saya juga sempat mewawancara salah satu anggota Komisi 3 mengatakan bahwa beliau juga sudah memanggil KPU. Ya kan? Untuk mempertanyakan perihal apakah benar sudah mengundurkan diri sebagai partai politik dua nama tadi ya. Nah, kalau kita korelasikan dengan keterangan dari Bang Ibnu tadi, itu minimal 5 tahun sudah bukan menjadi Untuk beberapa lembaga ya, iya, lembaga. pengurus partai. Akan tetapi dua nama ini kan calon anggota legislatif. Ya, selain sebagai keanggotaan parpol yang dipertanyakan, inti dari laporan ini secara ini ada mengundang ombudsman turun ke sini kan begitu ya. Iya, betul. Gitu kan. Jadi- Tapi ada yang menarik nih, yang jarang dibahas. Mungkin ya. Dikaitkan dengan bukti-bukti yang sudah diajukan ke sana. Kebetulan yang kami baca. Itu posisi staf sus itu independen atau akademisi. Yang dipertengkarkan kemarin di ruang Komisi 3 itu kan akademisi. Tapi dalam status SK SK independen. itu independen itu. Ah. Mana yang benar? Nah, Jadi dua mata uang nih. Dua mata uang. Pecahannya berbeda. Ya, ini jarang dibahas ini. Yang dipertengkarkan kemarin kan yang dipertanyakan oleh anggota dewan itu akademisi. akademisi mana katanya ya nggak bukti Anda sebagai dosen dan seterusnya. Tapi dalam keterangan SK itu dia sebagai independen, bukan sebagai akademisi. Iya, jadi Menarik ini. Bang Dirga Jarang kita orang tahu. Ya enggak. Intinya bagaimana sekarang optimisme pelapor bisa menurunkan ombudsman timnya ke sini, diperkuat dari keterangan secara hukum dalam pandangan hukum tadi, ya, artinya tidak ada alasan bagi ombudsman untuk tidak turun. Sebagaimana sudah tadi dikemukakan alasan secara hukumnya bahwa ada indikasi-indikasi penyimpangan yang harus diperiksa. maladministrasi Iya. sifatnya. Berarti memang ini sebuah pertanyaan besar bagi masyarakat Indramayu yang perihal ini. Soalnya itu sempat menyita seluruh pandangan publik juga, masyarakat juga Ya, yang tapi jangan salah paham juga bahwa nanti kita dikaitkan bahwa ini gara-gara kemarinnya yang nggak lolos saja. Enggak, ini kan demi hukum, demi keadilan. Tadi yang sudah diungkapkan. Demi keadilan, demi tegaknya hukum. ada asas undang-undang. Iya, ini Peraturan di sini ya. Mampak galang beli. Dari wong kan mengkonon, dari wong gitu lah. Ah. Sesuai aturan enggak. Ah. Kalau nggak sesuai aturan batal bubar semua. Iya, nggak boleh begitu dong. Kita kan bertata negara, berpemerintahan berdasarkan hukum. Ya kan? Kalau ini dilabrak, terlepas siapapun yang terpilih, yang tidak terpilih, ya enggak? Itu kan luar konteks yang harus tegak dulu. Aturannya gimana nih kan gitu. Ya, setuju. Inilah keterangan dari Mandirga ya kan. Hidupkan terus revitalisasi. Revitalitas. Revitalitas itu harus terus ditingkatkan. Iya. Bukti sayang kita ya. Iya. Baik, pemirsa, itu bincang-bincang singkat kita yang menjadi sitaan publik ya masyarakat luas, khalayak masyarakat Indramayu yang berkaitan dengan pansel Dewas Perumdam Tirta Dharma. Dan untuk hal yang lain yang berkaitan dengan PDAM yang berkaitan dengan black transfer lain sebagainya yang memang sudah ditangani oleh kejaksaan, itu juga menjadi satu motivasi untuk teman-teman dari kejaksaan, ya kan, sehingga tadi kemurnian sebuah peristiwa ataupun kalau memang
di dalam peristiwa tersebut ada sebuah tindak pidana, ya kan, untuk dapat segera terselesaikan sehingga masyarakat Indramayu dapat tercerahkan, kembali percaya kepada APH atas kinerja-kinerja yang Ya profesional. profesional.